Udah, sebelum kita mulai ya. Oh, tunggu, virtual background-nya belum diubah, masih dari unit ini. Udah, oke, makasih Gladys. Sekarang sebelum kita mulai ya, aku mau kenalin diri dulu. Aku Muhammad Arkan Hidayat. Kalian bisa panggil aku Arkan. Aku dari FMIPA Angkatan 21 ITB. Wih, oke nih. Karena kakak udah kenalan, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya. Buat teman-teman, semangat belajarnya, dan buat kakak, semangat ngajarnya. Oke, makasih. Kita mulai aja ya buat sekarang. Oke. Sekarang kita bakal langsung mulai aja ya. Kita bakal coba buat ambil soal-soal yang ada di sini. Oke. Oke, let's see. Nah ini. Oke. Oke, semuanya udah pada siap ya? Kita bakal mulai aja langsung buat tutoring UTBK kita malam ini. Oke, kita mulai di uh, soal pertama. Suatu air terjun katanya dapat mengalirkan air sebanyak 80 dikali 10 pangkat 3 kg. Air yang dialirkan dapat memutar turbin generator listrik yang berada 100 meter tepat di dasar air terjun. Jika 40% energi air berubah menjadi energi listrik dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka besar daya yang dihasilkan generator tersebut adalah berapa? Oke. Oke, kalau begitu ini kita berhubungannya sama energi ya. Nah, khususnya kita bakal butuh beberapa konsep. Yang pertama itu adalah eh, energi potensial. Energi potensial. Apa nih energi potensial apa nih? Energi potensial gravitasi, ya kan? Gara-gara kalau misalkan sesuatu yang melibatkan ketinggian ya, kayak air terjun ini, suatu benda yang punya ketinggian itu pasti punya energi, dan energinya itu adalah energi potensial gravitasi, yaitu rumusnya itu M massa dikali G kecepatan gravitasi dikali H ketinggiannya. Nah, sebenarnya udah sih, ini aja konsep yang perlu kita ambil. Nah, ditambah satu lagi nih, konsep daya atau P, power. Daya itu adalah energi ya per satuan waktu, energi per time gitu. Nah, habis ini ya udah bisa langsung kita kerjain kalau kayak gini. Oke, pertama kita cari dulu energinya ya, energi yang dimiliki sama si air terjun ini. Energinya ini kita pakai energi potensial, kita pakai M dikali G dikali H, oke? Kalau kayak gitu, masanya itu adalah 80 dikali 10 pangkat 3, ya, dikali 10, dikali ketinggiannya itu adalah 100 meter. Kalau kayak gitu, kita punya hasil 80 dikali 10 pangkat 3, 4, 5, 6. 80 dikali 10 pangkat 6. Atau misalkan 8 dikali 10 pangkat 7 Joule gitu ya. Nah, ini untuk energi yang dimiliki oleh si air terjun ini. Tapi yang ditanyakan bukan energi ya. Dan lagi pula ada satu informasi tambahan yang lupa aku sebutin tadi. Ini nih, jika 40% energi air berubah menjadi energi listrik. Nah, 40% ini kita bisa, apa itu namanya? Kita bisa simbolkan dengan ini. Maksudnya tuh dari semua energi yang kita dapat tadi, cuma 40% yang keambil. Nah, gara-gara cuma 40% yang keambil, kita perlu kali ini yang energi tadi. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat energi listriknya itu ya, energi listriknya ini kita tinggal kaliin 40% dikali energi potensial yang tadi kita dapat. Berarti 40% dikali energi potensial itu 8 dikali 10 pangkat 7. Oke, coret-coret. Ini hasilnya bakal jadi 32 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, cuman segini doang nih energi yang kita dapat gitu gara-gara tadi cuman 40% yang diambil. Makanya, nah ini kita ambil energi yang ini buat daya kita. Oke. Kalau buat dayanya itu sendiri ya, kita tinggal masukin rumus yang ini ya kan. Kalau misalnya kayak gitu, langsung aja. E untuk daya atau P ya, power, itu sama dengan 32 dikali 10 pangkat 6. Nah, Kak, untuk waktunya gimana, Kak? Nah,
Kalau buat kayak gitu, ini harusnya ada sedikit info yang kurang ya di soalnya. Ini tuh harusnya 1 detik untuk waktu yang diberikannya itu. Jadi kita tinggal masukkan 1 di sini, mungkin tambahin aja ya di sini. Kita sama dengan 1 second. Itu adalah 32 dikali 10 pangkat 6 watt. Ya, watt itu sama dengan joule per detik. Atau kalau misalnya kita bisa ubah dalam bentuk satuan yang lain, 10 pangkat 6 ini sama dengan mega. Makanya 30 dikali 10 pangkat 6 itu sama aja kayak 32 megawatt. Begitu. Jadi hasil akhirnya adalah daya yang diberikan, daya yang kita dapat maksudnya, daya yang kita dapat itu adalah 32 megawatt. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan di chat, atau kalau misalkan mau raise hand dulu dan lewat mic nggak apa-apa. Terserah. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau tanyain, langsung aja ya. Sisa 60% kemana Kak? Jadi energi lain. Oke. Buat pertanyaan yang itu, nanti rekamannya apakah dibagikan? Kelihatannya operator kayaknya bakal dibagiin ya? Gimana operator? Dibagikan, nanti kita bakal upload di akun YouTube milik Activa. Ditunggu. Oke, ya itu untuk rekamannya nanti dibagikan. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ya, sisa 60% kemana Kak? Jadi energi lain? Ya, kalau misalkan mesin itu kan istilahnya nggak ada yang namanya efektif 100% tuh ya. Jadi ada energi yang tanda kutip hilang. Sebenarnya nggak hilang sih, masih ada energinya, cuman diubah ke bentuk yang lain. Misalkan energi suara atau misalkan energi panas gitu ya. Itu tuh gara-gara emang mesin itu nggak ada yang mungkin 100%. Makanya pasti ada energi yang keubah jadi bentuk energi lain yang nggak kepake gitu, kayak panas atau misalkan suara. Nah itu buat sisa energinya. Begitu kira-kira kalau misalkan energi yang kebuang tuh. Cukup menjawab nggak kira-kira? Oke. Oke, saya udah paham. Yang lain gimana nih? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, langsung aja ya, di chat atau misalkan langsung diomongin aja. Gimana? Udah paham semua? Aman? Yang udah paham mungkin ketik 1 di chat. Oke. Oke. Oke, sip. Kelihatannya udah aman ya. Kalau misalnya udah aman, kita gas aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Biar aku ambil dulu. Nah, ini. Oke. Soal selanjutnya ini tentang frekuensi nih, yang tentang bunyi-bunyian. Ini aku dulu pas lagi ngerjain cukup menantang ya. Gara-gara aku tuh dulu sering bingung sama antara apa tuh namanya? Plus minusnya nih. Kalau misalnya kalian udah tahu rumusnya kayak gimana, plus minusnya itu agak bikin bingung aku dulu. Cuman kita bakal coba buat kerjain yang ini ya. Oke, pada suatu lautan terdapat lumba-lumba jantan dan lumba-lumba betina yang saling berenang menghampiri satu sama lain dalam laut yang diam. Lumba-lumba betina berenang dengan kecepatan 36 km per jam. Kita langsung catat aja ya. V betina itu 36 km per jam. Terus sedangkan lumba-lumba jantan berenang 2 kali lebih cepat dibanding lumba-lumba betina. Kita kaliin 2 aja langsung ya. Kaliin 2, ini adalah 72 km per jam. Oke. Selama perjalanan menghampiri lumba-lumba betina, lumba-lumba jantan mengirimkan sinyal sonar dengan frekuensi sebesar 5.600 Hz. Kita ini Fs, frekuensi sumber ya. Fs itu 5.600 Hz. Terus berapa selisih frekuensi yang didengar oleh lumba-lumba jantan yang dipantulkan oleh lumba-lumba betina dengan frekuensi awal yang dikirimkan oleh lumba-lumba jantan. Oke, jadi biar nggak pusing, mungkin kita bayangin aja dulu ya, ini kejadiannya kayak gimana. Ini ceritanya ada lumba-lumba gitu. Lumba-lumba. Kayak pesawat lumba-lumbanya. Ini lumba-lumba yang betina ya. Lumba-lumba betina, dia tuh gerak 36 km per jam. Oh, by the way, mendingan kita itu aja ya, kita ubah dulu ke dalam meter per detik. Biar enak aja gitu. Soalnya kalau misalkan kecepatan suara itu seringkali dikasihnya meter per detik. Nah, untuk ubah itu dari kilometer per jam ke meter per detik, itu kita tinggal kaliin 5/18 gitu. Ngubah apa tuh namanya? Kilometer per jam ke meter per detik biar cepat, kali 5/18 aja. Kali 5/18. Itu udah beres, tinggal gitu doang. Makanya kita langsung aja kalau misalkan buat VB itu yang si betina itu 36 dikali 5/18, hasilnya itu adalah
2 kali 5 10 ya, 10 meter per detik. Nah, terus kalau misalnya buat yang jantan sama aja, 72 dikali 5 per 18 sama dengan 20 meter per detik. Gitu. Mungkin kalau misalkan 5 per 18 dapat dari mana, ini nanti bakal aku jelasin di akhir gitu ya, kalau misalkan ada yang mau tahu. Tapi intinya, kalau misalkan kalian mengubah kilometer per jam ke meter per detik, kalian aja 5 per 18. Oke, gitu ya. Oke, kita udah dapat nih kecepatan-kecepatannya. Makanya, oke, kita langsung aja. Pertama ada lumba-lumba betina ya. Itu tuh katanya 10 meter per detik ke arah sana, misalkan ke arah kanan. Terus ada lumba-lumba jantan gitu ya, yang juga bergerak gitu. Ini lumba-lumba jantan. Terus dia geraknya tuh berlawanan, tapi 2 kali lebih cepat gitu daripada si lumba yang betina. Nah, jadi gini sih. Kita perhatiin ya, pertanyaan yang harus kita jawab ini. Lihat ya. Berapakah selisih frekuensi yang didengar oleh lumba-lumba jantan yang dipantulkan oleh lumba-lumba betina dengan frekuensi awal yang dikirimkan oleh lumba-lumba jantan? Oke, buat frekuensi awal tuh 5.600 ya, itu udah jelas. Tapi buat yang ini nih, selisih frekuensi yang didengar lumba-lumba jantan yang dipantulkan oleh lumba-lumba betina gini. Kan pertama, si suaranya tuh, kalau misalkan dari si lumba-lumba jantan ya, ini suaranya tuh set, gitu kan. Dia bakal traveling sampai si lumba-lumba betina ya kan. Nah, si lumba-lumba betina bakal ngedengar dengan frekuensi baru gitu kan, gara-gara kayak seolah-olah kalian ngedengar sirene apa tuh namanya, sirene ambulan gitu ya, gara-gara bergerak makin dekat frekuensinya lebih tinggi. Nah gitu, ini juga si lumba-lumba betina juga bakal ngedengar frekuensi yang lebih tinggi, kita sebut F1 aja ya. Nah terus gara-gara si suara ini mantul ya istilahnya dari si lumba-lumba betina ini, si frekuensi yang pertama tadi bakal si suara yang tadi maksudnya bakal terpantul lagi ke arah sini gitu, dan akhirnya kedengaran sebagai F2 gitu sama si lumba-lumba jantan. Jadi kita perlu 2 kali ngitung. Yang pertama kita perlu cari frekuensi yang didengar sama si lumba-lumba betina ya, terus yang kedua kita perlu cari frekuensi yang didengar sama si lumba-lumba jantan. Jadi 2 kali ini. Oke, gitu ya konsepnya. Oke, sisanya kita tinggal ngitung. Buat rumusnya itu kita bakal pakai nih. Frekuensi yang didengar, frekuensi pendengar, itu sama dengan V, kecepatan suara, plus minus VP, ya, kecepatan si pendengarnya, per V plus minus VS, ya, kecepatan si sumbernya, yang ngeluarin suaranya, terus dikalikan frekuensi dari sumber. Nah ini yang mesti kita pakai. Oke, buat plus atau minusnya bakal aku jelasin seiring aku ngejelasin soalnya. Oke, kita pertama mencari F1 dulu ya. Mencari F1. Kita lihat dulu. Kita cek satu-satu dulu deh data yang ada. Pertama dari V, ya, kecepatan suara. Ada yang lupa ya, ini lupa ditambahin di soalnya kalau kecepatan suara di air itu sekitar 1.500 meter per detik. Oke. Terus kalau misalkan buat VP itu kecepatan pendengar ya kan. Nah, kecepatan pendengar ini kita anggap si pendengarnya itu adalah lumba-lumba yang betina gitu kan. Soalnya kita pengen ngedengar nih frekuensi yang didengar sama si betina tuh berapa. Makanya buat si frekuensi pendengar ini yang betina tadi berapa? 10 ya? Ya, 10 meter per detik. Makanya itu 10 meter per detik. Begitu. Terus kalau misalkan buat si sumber ini yang si itu ya, si jantan ya, ini 20 meter per detik. Oke, sekarang kita tinggal masukin datanya. Oh iya, satu lagi, frekuensi sumber, ingat ya, 5.600 Hz. Ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Buat nyari FP ya, frekuensi pendengar atau F1 kalau di sini ya, itu tuh kita harus operasi ini. Oke, V-nya 1.500 ya. Terus VP-nya itu 10. Nah, oke. Kita lihat. Plus atau minus di sini. Cara aku ngebayanginnya ya, biar nggak ketuker, aku perlu kalian buat ngebayangin. Gitu kan. Kalian tuh adalah lumba-lumba betinanya yang ini. Lumba-lumba betina ini. Nah, terus kalian ngedenger nih. Kalian tuh kan yang jadi subjek ini si pendengar ya, si VP, pendengar kalian. Nah, kalian itu ngedeket ke sumber suara gitu. Kalau misalkan nih, bayangin aja
kamu tuh berada di sebuah mobil ya kan, terus ngedeketin sirine di pinggir jalan gitu. Kira-kira nih, kalau misalkan kalian ngedeketin sumber suaranya, frekuensinya bakal lebih atau gimana? Kalau misalkan kalian yang ngedeket gitu ke si sumber suaranya, kira-kira apa bakal lebih tinggi atau lebih rendah si frekuensinya? Di chat boleh kalau misalkan udah punya. Tinggi ya. Make sense kan ya. Kita ngedeketin sesuatu gitu dengan kecepatan tinggi, terus yang lagi bersuara, kita tuh ngedengarnya jadi lebih tinggi. Makanya buat VP ini kita mesti plus gitu kan. Soalnya kita ngedengar frekuensi yang lebih tinggi gitu kan. Frekuensinya harusnya lebih tinggi. Nah, terus yang bawah. Oke, jadi yang jawab tinggi benar ya. Terus yang bawah nih gimana nih? 1500 ya kan V-nya itu. Terus untuk si V sumbernya itu 20 meter per detik. Oke. Kira-kira nih, ini mah gampang banget buat ngebayanginnya ya. Kalau misalkan ada mobil polisi gitu ngedeketin kalian sambil ngebunyiin sirenenya, frekuensinya bakal lebih tinggi atau lebih rendah? Suaranya bakal kayak gimana? Kalau misalkan ada yang ngedeketin kamu gitu dengan apa tuh namanya? Ada yang ngedeket. Kira-kira frekuensi yang kamu dengar tuh bakal lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi juga ya kan? Oke. Ya, tinggi juga gitu. Nah, kalian udah paham. Oke, harusnya frekuensinya lebih tinggi. Tapi harus kalian perhatiin di sini, lihat ini pecahan. Ya, kita tahu kalau misalkan frekuensi yang ini tuh harusnya lebih tinggi. Gitu kan. Kalau misalkan ini di bawah, mestinya biar si nilai ini jadi lebih tinggi gitu ya, harusnya dikurang dong. Ya kan? Kalau misalkan penyebutnya lebih rendah, berarti otomatis nilainya itu lebih tinggi. Sama aja kayak kita gini nih, kayak antara 1/2 sama 1/3. Gedean mana? Ya gedean 1/2 gitu kan. Makanya kalau misalkan kita pengen frekuensinya jadi lebih tinggi ya, buat ini si bagian penyebut ini kita harus kurangi gitu biar lebih tinggi nilai pecahannya begitu. Ya udah, kita langsung masukin aja ya data yang ada. 5.600 berarti ini 1.510 per 1.480 ya dikali 5.600 sama dengan, biar aku pakai 1510 per 1480 dikali 5.600. Oke, ini tuh 5713 hasilnya. 5713, anu kita anggap segini aja. Oke, kalau misalkan kalian mikir, Kak, ini kok itu nilainya nggak enak banget gitu ya, nggak sempurna, nggak enak dihitung tanpa kalkulator, iya, emang iya. Cuman jangan khawatir kalau misalkan buat nanti, aku rasa yang bikin soal pun pasti bakal mikir-mikir soal nilai yang bakal didapat gitu. Jadi jangan khawatir soal hitungan, kalian asal paham konsep yang tadi aja, plus sama minusnya, oke? Oke, ini buat yang bagian pertama udah ya, bagian pertama udah. Yang mencari F1. Nah, sekarang kita perlu ngedengar nih pantulannya. Kedengaran dari si jantan itu berapa? Oke, sekarang kita cari F2. Mencari F2. Nah, kita perlu lihat lagi data-datanya nih ya. Pertama, kecepatan suara nggak berubah, 1.500 meter per detik. Terus V pendengar. Nah, ingat, kita tuh pengen ngelihat si frekuensi di si jantan. Berarti otomatis pendengarnya itu sekarang si jantan. Si jantan itu 20 meter per detik gitu ya. Terus kalau misalkan V sumbernya sekarang si betina gitu, gara-gara ini asalnya tuh dari si betina 10 meter per detik gitu. Ya begitulah. Dan akhirnya kita coba lagi buat ulangi lagi proses yang tadi buat nyari F2. Oh ya, V sumbernya kita pakai yang 5713 tadi ya, 5713 Hz. Oke, kita langsung aja. F2 sama dengan 1500 ya kan, terus 1500 ditambah V si pendengar gitu ya, V pendengar itu adalah sekarang 20 meter per detik, berarti 20 ya kan, plus atau minus. Nah ingat, ini tuh kita mendekat ke sumber suara, makanya kita tuh harus lebih gede ya kan, dan kalau misalkan kayak gini kita harus pakai plus itu kalau misalkan buat pembilang ya. Soalnya kalau misalkan pembilang makin gede, otomatis nilai juga makin gede. Nah, terus kalau misalkan buat penyebutnya kayak tadi, kita juga kan ngedeket gitu ya, si sumbernya tuh ngedeket ke arah kita. Berarti otomatis nilainya tuh harusnya lebih gede dong. Nah, kalau misalkan ini gara-gara pecahan, biar nilainya lebih gede, maka yang ini harus dikurangi. Gitu. Terus dikalikan 5.713. Kita
Hasilnya bakal jadi begini ya, 1520 per 1490 dikalikan 5713. Oke, kita hitung lagi. Ini tuh 1520 dibagi 1490. Hasilnya adalah 5713. 5828. Oke, hasilnya itu adalah 5828 Hz. Begitu. Nah, ini nih hasil akhir yang kita mau. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah selisih dari frekuensi yang didengar sama lumba-lumba jantan sama frekuensi awal. Berarti frekuensi awalnya kan 5.600 ya. Frekuensi sumber yang awalnya itu 5.600 ya kan. Terus frekuensi akhirnya yaitu F2 itu 5.828. Berarti kalau selisihnya tinggal kurangi aja. Udah 5828 min 5.600 sama dengan sini itu adalah 228 Hz. Nah ini yang kita cari gitu. Selisih antara frekuensi yang kita dapat di akhir dan frekuensi awal. Ini hasilnya 228 Hz. Oke. Oke, aku mungkin agak membingungkan ya tadi yang masalah si plus minus itu. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang kurang ngerti, langsung aja tanyain. Gas aja. Kita bahas lagi kalau misalkan perlu. Oke. Jadi yang pertama ya, apa visuara di air itu lebih gede daripada visuara di darat? Oke. Mungkin kalian kalau misalkan sering ngerjain yang kayak gini ya, kalian bakal langsung terbiasa gitu sama nilai V-nya itu 340 meter per second di udara gitu ya, kita sebut V udara. Terus kalau misalkan V air itu sebenarnya 1.500 meter per detik. Oke. Perbedaan ini tuh ada hubungannya sama perantaranya gitu kan. Kalau misalkan antara udara sama air itu bisa mentransfer suara ke kecepatan yang beda-beda gara-gara si bahan gitu yang terkandung gitu dalam udara sama dalam air itu beda gitu. Kalau si di udara ini si suaranya ini harus apa tuh namanya? Istilahnya gini deh. Kalau misalkan kita ngebandingin udara sama air, istilahnya kan udara tuh molekul-molekulnya pada renggang gitu ya. Pada renggang gitu, dan buat mentransfer apa tuh namanya? Mentransfer suara yang adalah getaran itu tuh jadi si tempat merambatnya itu jadi agak renggang gitu. Gara-gara kita butuh perantara gitu, butuh perantara antara satu tempat dan tempat yang lain buat mentransfer suara. Gara-gara perantaranya itu renggang, jadi lebih susah si suara buat mentransfer dari satu tempat ke tempat lain gara-gara si molekul-molekulnya yang pada renggang itu. Nah, ketika dibandingin sama air, molekul-molekulnya lebih rapat gitu kan ya. Jadi perantaranya tuh lebih ada dibanding kalau misalnya kita mentransfer suara lewat udara. Jadi begitu, gara-gara perantaranya beda, terutama masalah kerenggangan itu, si suara itu lebih gampang buat travel di air gara-gara transfernya itu yang buat mentransfer udaranya itu lebih rapat dan jadi lebih gampang gitu udara buat saling suaranya lebih buat transfer ke satu tempat ke tempat lain gitu paling. Gara-gara ada perbedaan zatnya sih, sama perbedaan struktur dari udara sama air, begitu kira-kira. Menjawab nggak kira-kira Al? Oke, paham ya. Terus buat yang V itu, oh ya sekalian ngejawab juga ya tadi ya. Iya, jadi kalau misalkan nilai-nilai ini tuh udah ada dari sononya gitu. Biasanya kalau misalkan di soal kayak gini tuh dikasih. Tapi kebetulan soal kita nggak punya itu, jadi kita coba buat pakai nilai yang udah dikenal secara umum gitu ya. Oke, ya cukup ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Terutama soal yang plus minus tadi sih. Kalau misalkan kira-kira ada yang masih mau diperjelas gitu, boleh-boleh aja. Soalnya aku juga pas belajar yang ini tuh susahnya bagian situ. Suka ketukar antara plus sama minus tuh. Jadi suka lupa gitu mana yang harusnya plus, mana yang harusnya minus. Jadi silakan. Tapi kalau misalkan kalian udah paham, mantap. Mantap. Oke. Gimana? Aman nggak kira-kira kalau misalkan sampai sini? Amankah guys? Di chat silakan.
Oke, 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 oke. Aman aja deh. Kenapa, Alvan? Kayaknya masih ada sesuatu yang ngeganjal deh. Ada yang ngeganjal nggak di kamu? Kira-kira dari soal ini? Ada nggak? Kalau misalkan masih kira-kira masih ada, kita coba bahas lagi. Nggak apa-apa. Aman nggak nih? Nggak apa-apa. Kalau misalkan kira-kira masih ada yang perlu dibahas, kita bahas lagi. Analoginya di otak masih kayak kurang aja gitu, tapi aman kok. Sebenarnya ini cukup penting sih, jadi kurasa perlu agak di itu juga. Hmm, Oke. Oke, mungkin gara-gara ini cukup penting ya, aku bakal jelasin lagi soal yang ininya nih, soal plus minusnya ini. Oke. Kita perhatiin ini deh ya, nilai dari ininya. Skenario pertama. Skenario pertama, ya. Kalian sebagai pendengar. Kalian sebagai pendengar gitu ya. Nah, ini yang jadi subjeknya itu VP gitu ya. Kecepatan dari pendengar, kita sebagai pendengarnya. Yang pertama itu kita mendekat ya, mendekat ke sumber suara, mendekat sumber. Nah, yang kedua itu adalah menjauhi sumber. Menjauhi sumber. Oke. Nah, kan kita udah tahu ya, kalau misalkan kita mendekati suatu sumber suara gitu, kita bakal ngedengar frekuensi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Makanya si nilai membesar itu kan, nilai membesar. Ini kita. Nah, terus kalau misalkan menjauhi sumber itu nilainya mengecil. Nilainya mengecil, ya kan? Kalau misalkan kita menjauhi suatu sumber suara gitu ya, kita pasti ngedengar suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, makanya nilainya mengecil. Nah, nilai membesar itu otomatis kan kita pakai VP itu. VP itu ada di pembilang. Kalau pembilang makin besar gitu ya, nilainya makin besar juga. Kalau misalkan pembilang mengecil, nilainya makin kecil juga. Makanya kalau misalkan buat nilai membesar, V plus VP ya. Kalau misalkan nilai mengecil adalah V min VP. Jadi begitu. Kalau buat skenario pertama itu, kalian sebagai subjek utamanya. Nah, terus yang kedua, skenario kedua itu sumber yang bergerak sekarang atau VS. Nah, kayak tadi kita punya dua skenario. Yang pertama itu mendekat pendengar, ya, jadi suaranya dekat. Terus kalau misalkan yang kedua itu menjauhi menjauhi pendengar maksudku. Oke. Nah, kalau misalkan mendekati ke pendengar gitu ya, frekuensi yang kita dengar pasti lebih tinggi gitu kan. Kayak kita nggak denger bukan tukang gitu, pemotor yang pakai knalpot itu nih, yang kayak kalau misalnya ngedeket ngeng gitu kan, si frekuensinya lebih tinggi gitu. Makanya nilai membesar ya. Selama kalian bisa bayangin ini semua, it's fine sebenarnya. Itu udah cukup bagus. Nah, terus kalau misalkan menjauhi pendengar, pas motornya udah ninggalin kita gitu ya, ini pasti mengecil. Nilainya mengecil. Nah, kalau misalkan VS itu kan ada di penyebut gitu ya. Ada di penyebut. Kalau misalkan penyebut makin kecil, maka nilainya makin besar. Kalau misalkan penyebut makin besar, nilainya makin kecil. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, nilai membesar ini maksudnya kita perkecil penyebut gitu. Perkecil penyebut. Makanya untuk ini V min VS gitu. Nah, kalau misalkan ini buat nilai mengecil berarti harus perbesar penyebut. Itu maksudnya. Perbesar penyebut. Itu adalah V plus VS gitu. Yang ini perbesar, yang bawah itu perbesar, yang atas itu perkecil. Jadi begitu kira-kira. Jadi itu sih, kalian bayangin aja gitu. Soal gerakannya buat pendengar sama sumber, dan kalian bayangin frekuensi yang kalian dengar tuh bakal makin tinggi atau makin rendah. Nah, begitu. Kalau misalnya kalian udah tahu itu, kalian bisa tinggal sesuaikan sama sistem yang ada di sini.
Ya, gitu. Mungkin bakal agak rumit ya kalau misalkan dilihat kayak gini, cuman makin sering kalian coba ya, makin sering kalian familiar sama soal yang kayak gini, makin gampang juga kalian buat ngerjain. Oke, percayalah. Gampang kalau misalnya biasa. Yaudah, yang kurasa udah cukup dulu sampai sini ya. Oh iya, sedikit. Tadi yang kata aku tadi, kilometer per jam ke meter per detik, kok dikali 18, kok dikali 5/18 gitu ya. Ini gampang aja sih sebenarnya. Aku tuh tadi cuma ngubah kilometer ke meter, ya, dikali 1000. Terus aku tuh ngubah dari jam ke detik, ya kan? Asalnya kita cuma ngukur sejam. Nah, sekarang kita ngukur sedetik doang. 1 jam itu adalah 3.600 detik ya kan. Nah, jadi 1000 per 3.600. Ini kita coret-coret, sederhanain jadi 5/18. Aku cuma gitu doang sih, nothing fancy. Gitu intinya. Ya sih, gitu doang. Ya, mungkin buat soal ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Kita bakal lanjutin ke soal yang selanjutnya. Soal yang, apa nih? Kenapa frekuensi 5.600 Hz bisa mantul ke lumba-lumba lumba-lumba jantan ya? Medianya apa yang mengakibatkan frekuensi mantul ke lumjan? Ya, si betinanya. Kan istilahnya betina tuh kayak, ya kan kita kalau lagi dekat gitu, set, 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 ada suara gitu kan ke sini. Nah, ini suara ini bakal mantul lagi, set, 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 set. Akhirnya bakal nyampe kayak gini. Kayak gemak lagi lah istilahnya. Tapi si suaranya tuh nabrak si lumba-lumba, akhirnya balik lagi ke lumba-lumba jantan. Makanya kita dengar frekuensi yang lebih tinggi gitu buat pantulannya. Jadi begitu sih, cuman mantul doang. Si dipantulin sama lumba-lumba betinanya. Begitu kira-kira. Udah cukup jelas ya? Iya sih, begitu aja. Gimana? Udah cukup? Oke, Pak. Sip. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Oke. Ini soal selanjutnya. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm dan kerapatannya 0,5 gram per cm kubik. Oke, terapung di dalam sebuah bejana berisi air, jumlah minyak dan kerapatan 0,8 gram per cm kubik. Oke, kita data aja satu-satu ya. Pertama, sebuah balok kubus dari kayu sisinya 10 cm. Kita sebut ini S ya, sisi 10 cm. Kerapatan atau rho ya, masih jenis 0,5 gram per cm kubik. Terus terapung dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan 0,8, ini berarti raw minyak ya, kerapatannya 0,8 gram per cm kubik, dituangkan ke atas air itu, sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas balok itu. Besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah berapa? Oke, ada satu lagi data yang mungkin berguna ya. Ini massa jenis air. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Oke, itu tambahannya. Nggak ada di soal sih, tapi salah satu yang umum gitu, massa jenis air itu. Makanya mungkin kalian perlu dicoba hafal dikit gitu. Soalnya sering kalau misalnya massa jenis air. Oke, kita coba buat gambar deh, ilustrasinya kayak gimana sih soal ini itu. Jadi kita punya bejana air. Set. Ada bejana air gitu ya istilahnya. Terus mungkin jangan gini deh, soalnya kita pokoknya ada air ya di sini. Ada air. Set. Nah, terus ada balok kubus gitu kan yang mengapung di air itu tuh. Ini balok kubusnya. Anggap aja ini balok. ini air ya. Terus sejumlah minyak dan kerapatan 0,8 gram per cm dituangkan ke atas air itu, sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas balok. Oke, gini aja. Kan minyaknya tuh pasti di sini ya. Kalau misalnya kita tuangin minyak gitu ya. Kayak gini. Minyaknya pasti di atas ini. Nah, permukaan atas lapisan minyak ya, permukaan minyaknya ini itu berada 4 cm di bawah permukaan atas balok. Berarti ya segini, 4 cm. Itu loh ya. Iya gitu sih, ilustrasinya kayak gini. Dan otomatis kalau misalkan kita itu ya, kalau misalkan kita telak-telak gitu sisanya, berarti otomatis sisanya ini adalah 6 cm dong. Tahu dari mana? Soalnya kita tahu kalau misalkan sisi balok kubusnya itu adalah 10 cm. Ya kan?
Jadi kalau misalkan di atas itu ada di atas permukaan minyak 4 cm, terus sisanya pasti 6 cm. Kita bakal data itu. Untuk H minyak, ya kan? H itu tinggi, H minyak ditambah H air, itu adalah 6 cm. Ini bakal berguna nanti. Yang ditanya itu tekanan total pada permukaan bawah balok gitu, dalam kilopascal. Oke, berarti di sini ya. Oke, buat tekanan ya, kita sebut P, itu tuh kita punya 3 hal yang buat dipertimbangkan. Yang pertama tuh tekanan atmosfer yang ada di permukaan air, ya kan? Ini tekanan atmosfer. Terus yang kedua itu tekanan dari si minyak atau tekanan hidrostatis minyak ya. Tekanan hidrostatis minyak ya. Terus yang kedua itu ketiga itu kita perlu mempertimbangkan tekanan dari si air juga. Soalnya kita punya 3 hal di sini. Yang pertama udara, yang kedua minyak, yang ketiga air. Makanya kita perlu pertimbangkan semuanya. Ya, tekanan hidrostatis dari air. Tekanan hidro air. Oke, ini dijumlahin semua. Gitu sih konsepnya. Dan kalian perlu tahu juga kalau misalkan tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah Rho dikali G dikali H. H itu kedalaman. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita uraikan ya, tekanan atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Kalian perlu tahu itu juga, 10 pangkat 5 Pascal ya. Ditambah PM, itu tekanan hidrostatis dari minyak, berarti Rho minyak dikali G dikali H minyak, kedalaman minyak, ditambah Rho air dikali G dikali H air. Oke, kita udah ada masalah nih di sini sebenarnya. Udah ada masalah yang perlu kita selesaiin dulu. Rho minyak kita udah tahu. Rho air kita udah tahu. G-nya udah tahu. Nah, tinggal ini nih, kedalaman masing-masing itu kita belum tahu. Makanya kita harus cari. Oke. Nah, makanya kita harus cari ini. Buat H minyak sama H air itu berapa gitu kedalamannya. Nah, kita udah dapat informasi ini, H minyak ditambah H air itu sama dengan 6 cm, tapi kita masih kurang nih, gimana caranya kita bisa dapat HM sama H air. Oke. Yang kedua itu kita perlu mempertimbangkan kesetimbangan berat, dan gaya Archimedes. Kalau kalian lupa, gaya Archimedes itu gaya yang bikin sesuatu mengapung gitu dalam sebuah cairan. Ini kan kita punya 2 fluida ya, minyak sama air. Nah, minyak sama air itu ngasih gaya ke atas yang melawan gaya ke bawahnya dari berat si balok kubus. Makanya ini tuh ada kesetimbangan gitu. Gara-gara ngapung berarti si beratnya tuh berhasil ketahan sama si minyak sama si air. Jadi kira-kira gini rumusnya. W ya, W balok itu seimbang sama gaya ke atas dari F minyak ya kan, gaya Archimedes dari minyak ditambah gaya Archimedes dari air gitu. Nah ini konsepnya. Jadi gitu. Dan kalau misalkan gaya Archimedes itu rumusnya itu F Archimedes ini rumusnya adalah Rho dikali G dikali V gitu. Oke. Ya, jadi gitu. Kita tinggal masukin aja kalau kayak gitu. Kalau berat kan kalian udah tahu ya, massa dikali percepatan gravitasi. Ya kan berarti M balok, kita MB ya. M balok dikali G, udah gitu dong. Massa balok dikali G. Terus yang minyak, gaya Archimedes dari minyak itu berarti Rho minyak dikali G dikali V minyak ya kan. Ditambah air itu Rho air dikali G dikali V air. Oke. Yang ku maksud gitu ya dengan volume itu kalau kalian bayangin balok, volume yang terendam gitu. Kalau misalkan kita ngitung volume dari air, berarti volume yang kita hitung tuh segini. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita ngitung volume minyak, berarti volumenya tuh cuma segini dong. Nah, mungkin kalian sadar ya, volume itu sama dengan alas dikali tinggi, ya kan? Makanya volume ini tuh sebenarnya kita bisa pisahin nih. Buat yang volume minyak sama volume air kita bisa pisahin jadi luas alas dikali tinggi masing-masing. Begitu jadinya. Nah, buat CVM sama CVA itu kita bisa pisahin nih.
Vm itu berarti volume si minyak ya. Berarti kalau misalnya volume si minyak berarti A luas alas dikali tinggi minyak. Kalau misalkan V air berarti alas dikali H air. Kan kenapa ini harus dipisahin kayak gini? Kenapa harus ada A-nya? Nanti kita lihat. Oke. Kita ada masalah lagi sebenarnya di sini. Oke lah, kita udah nemuin VM sama VA. Cuman kalau misalkan buat MB gimana nih? Masa baloknya gimana? Kan nggak dikasih tuh dari tadi. Kita cuma dikasih itu doang. Si massa jenis dari si balok doang. Gimana tuh? Nah, ingat kalau misalkan massa jenis adalah massa dikali V. Massa dikali V. Massa dibagi V. Berarti kalau misalkan buat nyari massa, ya udah berarti massa jenis dikali volume aja. Gitu. Dan kayak tadi, volume ini kita bisa pisahin. Tuh, jadi luas alas dikali tinggi. Ya udah gitu. Dan kita coba masukin semua nih ke rumus awal kita. Buat massa balok berarti rho balok dikali luas alas balok dikali tinggi balok gitu kan. Terus dikali gaya gravitasi. Terus yang ini kita lanjutin aja. Vm itu luas alas dikali Hm ya, ditambah rho A dikali G dikali A dikali HA. Oke. Jadi ini enaknya tuh kalau misalnya kita samain semua. Kita bisa coret G sama A-nya. Mempermudah kerjaan kita. Jadi hasil akhirnya itu adalah rho H sama dengan rho MHM ditambah rho A HA. Gitu. Jadi kayak pal H ini. Kelihatannya. Ya. Nah, habis kayak gini kita bisa langsung masukin nih data-data yang ada. Yang pertama, rho dari baloknya itu 0,5 gram per centimeter kubik. Oke. 0,5. Terus tingginya itu 10 cm ya tadi ya? Oke, 10 cm. Sama dengan rho minyak itu tadi 0,8. HM-nya itu kita nggak tahu. Terus rho air itu 1 ya. Terus HA itu adalah ya HA, kita nggak tahu itu apa. Berarti kalau kayak gini 5 sama dengan 0,8 HM ditambah HA. Ya, gitu ya. Nah, habis ini gimana nih? Nah, kita pakai nih rumus yang tadi. HM ditambah H air sama dengan 6 cm. Yang ini. Akhirnya berguna tuh yang itu tadi. HM ditambah HA sama dengan 6 cm. Ya udah, kalau misalkan gini kita bisa ganti nih HA-nya. Jadi 6 min HM. Oke gitu, 5 sama dengan 0,8 HM ditambah HA-nya itu 6 min HM. Gitu loh ya. Ya udah, kita set aja. Tinggal set kalau kayak gini. Ini 1. Terus HM-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi 1 kurangi 0,8 berarti ini HM min 0,8 HM ya. Ini berarti 0,2 HM kan ya. Sama dengan 1. Untuk HM-nya itu sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5. Ya, satuannya apa? Sentimeter. Oke. Mungkin ada kalian yang bertanya-tanya gitu ya. Kak, ini apa-apa. Kita nih masukin gram per sentimeter sama sentimeter nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Asalkan konsisten gitu ya sama data-data yang kita pakai. Kita kan tadi pakai massa jenis ya, yang ukurannya itu gram per sentimeter kubik, dan kita pakai tinggi pakai sentimeter. Selagi satuan-satuannya itu pas gitu ya, kita nggak apa-apa tanpa pakai satuan internasional juga. Kalau buat sekarang mah. Oke, kita udah dapat nih HM sama dengan 5 cm. Terus kalau misalkan HA ya satu lagi. HA itu 6 min HM, berarti 6 kurang 5 1 cm. Nah, ini udah kita dapat nih. Ya udah, langsung kita itu balik lagi ke persamaan tadi. Buat pressure gitu ya, buat P ini. Kita tadi P0 tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis dari minyak ditambah tekanan hidrostatis dari air ya. Ya udah, berarti ini 10/5 ditambah tadi rho mg ditambah rho a ya, rho a g h gitu. Jadi ini 10/5 ditambah. Nah, kalau ini gara-gara kita udah masuk ke hasil gitu, hasil akhir, dan kita harus pakai kilopascal. Pascal itu satuan internasional, makanya kita perlu ubah nih masing-masing. Kalau misalkan ngubah dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik ya, ini tinggal dikali 1000, gampang. Makanya buat rho minyak tadi 0,8 ya, 0,8 1000 hasilnya 800 dikali 10 ya, percepatan gravitasinya, terus dikali H minyak itu 5 cm
dari sentimeter ke meter itu 2, berarti dikalikan 5, 10 pangkat min 2. Ditambah rho air, tadi 1 gram per sentimeter kubik dikali 1000, hasilnya 1000. Dikalikan 10, dikali H air itu adalah 10 pangkat min 2 ya. Oke, lanjutin 10 pangkat 5 ditambah 8 kali 5, 40 ya. 40 dikali, nolnya ada 3, dikurangi 2, berarti 0. Gitu ya. Ditambah, ini nolnya ada 4, dikurangi 2, berarti tinggal 200. Berarti gini ya, 100.000 ditambah 400 tambah 100. Hasilnya itu adalah 100.500 Pascal. Ya, satu nasional kita ubah tadi. Nah, kalau misalnya dalam kilopascal tinggal kali 1000. 100,5 kilopascal. Begitu. Jawaban hasil akhirnya ini adalah 100,5 kilopascal. Begitu. Jadi intinya kita tuh cuman ngegabungin tekanan-tekanan dari 3 zat di sini. Yang pertama itu tekanan atmosfer yang ada di atas, terus ada tekanan hidrostatis dari minyak, terus ada tekanan hidrostatis dari air. Gitu jadinya. Intinya begitu. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Boleh nggak Kak? P air sama dengan P minyak plus P udara. Kan air sama dengan P minyak plus P udara. Ya, begitu kira-kira. Misalkan kita ngukur tekanan di air gitu ya. Wait. Tunggu bentar. Maksudnya tekanan di air ini tekanan di permukaannya atau gimana ya? Di bawah minyak. Kalau di bawah minyak itu berarti di sini bukan? Kayak di daerah sini? Atau di mana? Atau di sini, pas di tengah-tengah antara minyak sama air? Oke, berarti di sini ya? Betul nggak areanya di sekitar situ? Oke. Sebenarnya nggak bisa gini sih. Soalnya kalau misalkan tekanan air itu sesuatu yang nilainya terpisah gitu. Antara tekanan air, tekanan minyak sama tekanan udara itu punya nilai yang beda-beda. Yang pertama, tekanan udara ya berarti otomatis tekanan yang ada di permukaan sini ya kan. Ini tekanan udara atau P0 lah ya. Terus kalau misalkan tekanan minyak itu tekanan pas lagi gara-gara sama minyaknya. Gitu, gara-gara ada punya tingginya. Nah, buat tekanan air kalau kamu merhitungkan tekanan air doang, berarti kita ngitungnya cuma tekanan yang di sini doang gitu. Yang hasil tekan dari air gara-gara kedalamannya ini. Ini tekanan air. Gitu. Jadi masing-masing punya nilai sendiri dan nggak bisa apa tuh namanya? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa pakai tekanan minyak dan tekanan udara. Soalnya si tekanan air juga punya nilai sendiri gara-gara dia punya kedalaman sendiri. Begitu kira-kira. Kak izin nanya, kalau bendanya tercelup sempurna ke cairan itu ditambah 10 pangkat 5 juga nggak Kak? 10 pangkat 5 itu yang mana ya? Oh, iya, oke. Yang itu ya, yang PO ya? 10 pangkat 5 Pascal yang buat tekanan udara, itu kan? Oke. Kalau misalkan kita ngukur, intinya ya, kalau misalkan kita ngukur apapun yang ada di kedalaman suatu cairan, tekanan udara pasti harus diambil. Apapun keadaannya. Soalnya tekanan yang dirasain itu bukan cuma dari cairannya doang, tapi tekanan udara yang ada di atas cairannya itu juga. Jadi terlepas dari gimana keadaannya, kalau misalkan kamu ditanya gitu ya, berapa tekanan di kedalaman anu gitu, kamu jangan lupa juga harus nambahin tekanan udara. Soalnya yang menekan tuh bukan cuma cairan, tapi juga udaranya juga. Gitu. Jadi yang masalah tercelup sempurna atau enggak itu nggak pengaruh sebenarnya. Gara-gara toh di akhir si tekanan udara masih perlu diperhitungkan juga. Gitu. Gimana, paham nggak kira-kira? Oke, sip. Oke, udah paham ya. Sekarang aku pengen itu dulu deh. Kira-kira kita istirahat aja dulu deh sampai enggaknya jam 8. Lebih 5 menit mungkin. Sekitar 10 menit kan kita istirahat dulu.
Soalnya ada banyak juga yang ke cover, padahal baru berapa soal tadi? 3 ya? 3 soal udah 1 jam kurang. Keren. Makanya kita istirahat aja dulu buat sekarang ya. Dan sama, kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyain soal tadi, kalian boleh langsung tanya aja. Tapi sementara kita bakal berhenti aja dulu buat kerjaan soal. Kita lanjut lagi nanti. Oke. Aku butuh teman ngobrol dong, 1 orang. Dari kalian yang pengen ngobrol dikit-dikit, aku agak lonely nih, udah gak ngobrol sama yang lain. Aman. Ada yang mau ngobrol nggak? Kira-kira kita cuma chatting sebentar aja kok, sambil sekalian istirahat nyantai. Aku penasaran sama itu soalnya persiapan kalian buat UTBK nanti. Kira-kira ada nggak nih yang mau? 1 orang aja. Boleh tuh. Unif sama jurusan nih pengenin. Kalian kalau misalkan mau itu mau kemana-kemana, di chat aku pengen tahu nih kalian pada ambis-ambisnya tuh tujuannya kemana. Boleh dong di share di chat kalian pengen kemana aja yang lagi ada di sini. Oke, ada yang katanya ke FETSL ITB, terus ada ke FEB ITB. Keren, keren. Mungkin sambil ini kita ngobrol-ngobrol dulu kali, Kan? Mau nggak, Kan? Boleh, boleh, boleh. Nih. Boleh tahu dong, mungkin sekalian ini kali ya, buat teman-teman yang bingung. Kok, BTW izin off cam ya, internetku agak masalah ini. Mungkin sekalian ini ya, biar teman-teman juga tahu gitu. Sebenarnya kehidupan kuliah tuh gimana sih, Kak? Boleh dong cerita-cerita dikit gitu. Kehidupan kuliah ya. Kalau kita coba bandingin gitu dengan kehidupan SMA dulu yang pernah aku jalanin, kuliah tuh jelas suatu perubahan yang drastis istilahnya gara-gara begitu banyak hal-hal beda yang ku alami di sini dan di SMA. Pertama mungkin yang paling jelas dari segi akademik dulu kan ya. Kalau di ITB mungkin di universitas juga sama kayak gini. Beban pelajarannya itu lebih tinggi ya kan, lebih susah dibanding SMA. Dan satu hal gitu ya yang ku alami di sini itu masalah akademik, kalau misalkan cuman mengandalkan dosen aja gitu ya dan
materi-materi di kelas tuh istilahnya nggak terlalu cukup, soalnya gara-gara skopnya tuh luas, kita juga perlu punya effort yang lebih gitu uh, buat nyusul pelajaran yang lagi dipelajari sekarang. Makanya ada hal-hal lain gitu kan buat menyesuaikan itu juga, kayak misalkan kalau kalian punya buku pegangan itu bakal berguna banget. Terus kalau misalkan di ITB itu ada yang ngadain klinik gitu loh, yang ada kelas tambahan selain kelas yang udah ada resmi ya, kelas-kelas di dosen, ada kelas tambahan gitu kayak klinik matematika, fisika, atau misalkan kimia. Itu berguna kalau misalkan kita emang perlu tambahan buat hal-hal yang nggak kita pahami di kelas. Soalnya kadang gitu kan, ada masalahnya tuh kadang kita juga nggak terlalu bisa merhatiin dosen, atau misalkan kita masih belum paham juga gitu atas penjelasan dosen kayak gituan, atau kendala-kendala lain, makanya kita perlu bantuan itu, mau dari temen, atau misalkan dari kelas tambahan, atau misalkan dari materi belajar tambahan yang kayak gitu sih. Dan awalnya jujur aja ini lumayan berat buatku sebenarnya. Soalnya mungkin kalau teman-teman yang kuliah yang seangkatan sama aku ya sekarang, kadang ngerasa gitu kayak walaupun udah banyak belajar, nilai itu tetap pas-pasan. Kayak gitu. Kayak gitu kan kadang-kadang. Itu perbedaan utama pas lagi kuliah tuh, kayak difficulty-nya lah di up gara-gara emang bebannya lebih tinggi gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin sih. Soalnya aku aja tadi sama teman-temanku baru aja nih dapat pengumuman ya, Gladys ya. Pengumuman soal siapa yang dapat IP 4 gitu di semester 1. Iya, Wah, anjay. betul banget. Ternyata banyak ya. Banyak gitu. Yang di 3,5 ke atas, terutama kalau misalnya kita hitung itu semuanya, itu banyak banget gitu dari anak-anak kita tuh. Makanya masih mungkin gitu, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada tuh. Jadi mungkin yang terpenting ini ya, kita harus inisiatif gitu buat gimana caranya kita bisa makin paham, bisa explore lebih, atau nanya teman, atau manfaatin klinik yang ada gitu. Kayak gitu Mm-mm. mungkin ya kan ya. Iya, begitu. Jadi emang perlu inisiatif banget sih. Itu culture shock aku di kuliah tuh gitu. Inisiatif sendiri. Kalau misalkan nggak inisiatif sendiri, seringkali kita kewalahan sendiri gitu kan. Kita ngerasa, wah fine-fine aja. Tahu-tahu pas lagi quiz, 2, 3, gitu. Soalnya ya gitu aja sih. Yang bahaya tuh kalau misalkan kita nggak tahu kualitas diri kita sendiri gitu, jadi terlena, belajar kurang. Makanya inisiatif tuh perlu banget. Cari temen buat bisa diajak belajar, cari pelajaran tambahan, apapun itu. Tapi aku Gimana, pengen gimana? tanya juga nih, mungkin kan kalau itu kan kayak sisi akademiknya ya. Tapi kalau bener nggak sih kalau misalnya kayak anak kuliah tuh harus belajar terus gitu, atau kayak ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang bisa diikutin gitu, Kak? Mau tahu, Kak? Kegiatan-kegiatan lain tuh banyak banget kalau misalkan di kuliah gitu. Walaupun kalian gak ikut eskul, kepanitiaan-kepanitiaan yang bisa diikutin itu aja udah banyak banget. Selain kepanitiaan, workshop kayak gitu juga banyak. Pokoknya banyak banget kesempatan kalian buat ngejalanin aktivitas-aktivitas di luar akademik. Makanya tinggal maunya aja sih, tinggal maunya aja. Kalian mau ikutan apa-apa silahkan. Dan tentunya yang kayak gitu tuh bakal betul, kepanitiaan tidak pernah habis. Ya selalu ada gitu. Beres kepanitiaan ini ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Makanya aku salut banget nih sama orang-orang yang udah mau repot-repot gitu buat chaos dan apa tuh namanya, ngikutin kepanitiaan yang kayak gitu. Soalnya emang sesuatu yang menantang juga yang kayak gituan tuh, rapat sampai larut malam misalkan, terus tiba-tiba disuruh meeting mendadak, ya kayak gitulah, banyak lika-likunya kalau misalkan di luar akademik itu. Jadi Nah, banyak sih, banyak banget. Tapi walaupun susah ya, itu bakal jadi bahan yang sempurna buat kita berkembang juga. Soalnya kalau misalkan di dunia kerja kan otomatis ya banyak banget hal yang harus kita kerjain bareng, dan kepanitiaan sama unit-unit kayak gini tuh salah satu kesempatan paling bagus kita gitu buat mengeksplor diri kita sendiri dan menyesuaikan diri sama kerjaan bareng orang lain gitu paling so, ya. kayak yang pernah kita dengar mungkin ya, pengalaman itu guru terbaik gitu. Jadi Nah kayak ya betul kita mungkin jadi nggak cuma belajar nih, tapi kita bisa nambah-nambahin pengalaman kita sama di kuliah ini. Oke ya. deh, mungkin udah 8:06, Arkan mau lanjut?
Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Oke, let's see. Kita bakal lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal tentang efek Compton. Efek Compton ini salah satu topik di kelas 12 ya. Topik yang notabene aku agak asing dulu pas pertama gitu nyobain. Soalnya kan ini fisika kuantum ini kayak kita ngebayangin hal yang kecil gitu kan, sesuatu yang nggak semudah kita ngebayangin katrol yang lagi ngagorolong, atau misalkan kita ngebayangin balok yang lagi digerakin dari satu tempat ke tempat lain. Cuman masih bisa kita perhatiin ya. Oke, sebuah foton mengenai sebuah elektron bermasa M sehingga terhamburkan oleh efek Compton. Apabila selisih panjang gelombang sebelum dan setelah hamburan adalah H per 2 MC, maka sudut hamburannya adalah berapa? Aku nggak bisa terlalu dalam di sini ya. Aku bakal cuman ngenalin kalian sama rumusnya doang. Jadi, dan sedikit soal efek Compton ya. Efek Compton itu sesuatu yang terjadi, misalkan kita punya elektron di sini ya. Ini elektron, dan elektron ini itu kita tembakin sama suatu sinar, foton, cahaya. Kita tembak, jeger. Ini bergerak, set, gini. Dan si foton ini, ya, ini cahaya ya. Whoops, kelihatannya ada yang salah lagi sama OneNote. Aku perlu itu dulu. Perlu stop share dulu sebentar. Perlu di restart. Share lagi. Oke. Udah kelihatan lagi belum? Udah aman. Oke, aman ya. Oke, balik lagi ke efek Compton. Jadi ceritanya kita punya elektron gitu lah ya. Terus elektronnya itu ditembakin sama suatu cahaya, suatu foton, suatu sinar. Nah, sinar ini itu kan nabrak si elektron. Nah, si elektron ini bakal mental gitu ya, kena mental kayak gini. Terus si gelombangnya itu bakal terhamburkan gitu dengan sudut tertentu. Nah, sudutnya itu ada di sini. Gitu. Nah, seiring kita si sinarnya itu nabrak ya. Kalau misalkan nabrak ini, kan asalnya dia punya energi ya. Dia punya energi. Nah, abis nabrak ini energinya jadi lebih kecil. Jadi energi mengecil. Energi mengecil. Gitu. Kenapa energinya mengecil? Soalnya energinya ada yang disalurkan ke elektron yang ditabrak tadi. Gitu. Nah, intinya gitu sih efek Compton tuh. Ada sinar yang nabrak elektron, dan sinar itu jadi belok. Energinya berkurang gara-gara energinya tersalurkan ke elektron. Nah, udah sih, itu aja efek Compton itu. Nah, buat rumusnya itu sendiri ya, delta lambda. Oh iya, apa efeknya sih kalau misalkan energi turun? Kalau misalkan energi mengecil ya, kan kalian ingat kalau misalkan energi dari suatu foton tuh rumusnya ini, E sama dengan HF, ya kan? Atau kita bisa kayak gini, Hc per lambda. Gitu ya. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, kalau misalkan antara E energi dan si panjang gelombang itu berbanding terbalik. Energi berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang. Maksudnya, kalau misalkan energinya lebih tinggi, panjang gelombang bakal lebih pendek. Kalau misalkan panjang energinya lebih rendah, kayak tadi itu energinya mengecil, maka si panjang gelombangnya itu bakal jadi lebih panjang gitu, gara-gara energinya mengecil. Ini panjang gelombang. Nah, berarti kalau di efek Compton ini gara-gara energinya mengecil ya, efek Compton. Energi mengecil, panjang gelombang membesar. Itu sih. Makanya kita punya rumus ini, perubahan panjang gelombang. Selisih panjang gelombang. Soalnya panjang gelombang yang didapat di akhir kita bakal lebih gede. Jadi panjang gelombang akhir kurang panjang gelombang awal, rumusnya itu adalah H per MC dikali 1 min cos theta. Ini aja sih rumus yang perlu diingat. Oke, H itu konstanta Planck. Aku lupa nilainya berapa, pokoknya itu konstanta Planck. Terus kalau misalkan M itu massa elektron, kalau misalkan C itu kecepatan cahaya. Ya. Nah, untungnya buat soal yang ini tuh kita nggak perlu pakai nilai-nilai yang rada-rada ribet itu sebenarnya. Nah, kita cuma tinggal perlu masukin data yang ada di sini dan kita bakal dapat. Oke? Ya udah.
Yang pertama tuh kita punya data selisih panjang gelombang. Ini tuh katanya H per 2 MC. Gitu ya. Terus yang ditanya tuh sudutnya berapa? Oh ya, biar jelas aja ya. H itu sama dengan konstanta Planck. Konstanta Planck. Terus M itu sama dengan massa elektron, gara-gara kita melibatkan elektron ya. Terus kalau misalkan C itu sama dengan kecepatan cahaya. Oke, sekedar tambahan aja. Udah, kita langsung masukin ke rumus yang tadi. Rumusnya itu kan delta lambda sama dengan H per MC dikalikan 1 min cos theta ya. Ya udah, kita masukin aja. H per 2 MC sama dengan HMC ya. Dalam kurung 1 min cos theta. Begitu. Ya udah, gampang kan? Ini tinggal kita coret. Setengah sama dengan ini hasilnya 1 min cos theta. Ya kan? 1 dikali 1 min cos theta. Oke, cos theta kita pindah ruas ke sebelah kiri dan setengah itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Ini kita bakal dapat hasil cos theta sama dengan setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Ayo, trigonometri. Cos theta, tetanya berapa kalau misalkan yang menghasilkan setengah? Langsung dapat dong. 60 ya. Oke, 60 apa nih? Nah, gitu. 60 derajat ya. Soalnya kadang-kadang kita bisa aja gitu dalam radian. Tapi emang lebih wajar pakai derajat sih. Jadi ya gitu. Oke, betul ya 60 derajat. Jadi jawabannya tuh ini. Beres gitu dong. Kita cuma tinggal ngapalin rumus yang ini sih, yang tentang efek Compton ini, dan kita tinggal masukin data-data yang ada dan kita bakal dapat sudutnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang ini? Oh, oke. Aman ya? Oke, sip, mantap. Oke, aku hitung dari 10 ya. Kalau misalkan masih belum ada, aku bakal lanjut ke soal selanjutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cukup jelas ya. Kita cuma tinggal pakai rumus yang tadi dan kita bisa nemu sudut yang kita temuin. Sudut yang kita cari. Ya udah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Oke. Ini ada soal tentang kinematika, cuman agak menantang kalau menurutku. Soalnya aku tuh nggak terlalu kebayang pas pertama tuh gimana cara nyari yang dicarinya. Tapi kita bakal coba buat bahas di sini. Oke. Ya, sebuah minibus melaju pada jarak 50 meter di depan sebuah truk di suatu jalan tol dengan kelajuan yang sama. Tiba-tiba minibus direm dengan perlambatan sebesar 3 meter per detik kuadrat sampai akhirnya berhenti. Saat itu truk masih bergerak dengan kecepatan VB dengan bagian depan menyentuh bagian belakang minibus. Berapa besar VB? Ada satu data yang kurang. Harusnya ada ini. Minibus direm dengan bukan minibus, truknya yang kurang datanya. Truk direm dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu yang kurang. Selain itu udah. Oke, kita bayangin aja ya. Kita bayangin gimana rasanya soal ini. Pertama kita ada minibus ya. Aku bakal coba buat gambar minibus, mudah-mudahan bagus. Set. Minibus, terus ada rodanya. Kok aneh sih. Pokoknya ini minibus ya. Terus minibusnya tuh direm dengan perlambatan 3 meter per detik. Nah, terus ada truk ya. Truknya tuh ada di belakang minibus. Soalnya minibus itu ada di depannya. Jadi ini ada truk ya. Pura-pura ini truk. Set. Truknya jelek. Oke, ada truk. Terus truknya itu diperlambat dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, lupa kuadratnya, Bu. Terus di antara mereka tuh ada jarak 50 meter. Yang ditanya tuh, oh enggak, ini belum beres. Pertama kan asalnya kayak gini, ya kan? Terus akhirnya si minibus itu berhenti. Ya, minibus itu berhenti. Tapi si truk ini malah masih jalan gitu. Dengan suatu kecepatan tertentu. Jeger gitu kan. Ini dengan kecepatan VB.
walaupun udah diperlambat sama 2 meter per detik kuadrat gitu. Jadi walaupun si truknya udah nyampe gitu ya, udah nyentuh si minibus, ternyata masih ada kecepatannya, jadi nabrak ini. Yang dicari itu kecepatan nabraknya itu berapa gitu, biar kebayang. Oke. Satu hal yang penting buat kalian perhatiin di sini ya, satu prinsipnya tuh, truk dan minibus memiliki posisi sama di akhir. Pas mereka berdua nabrak maksudnya, posisinya sama keduanya. Makanya kita bisa tuangkan ini, jadi gini, S truk sama dengan S minibus. S itu space ya. Jadi intinya posisi kedua kendaraan itu, truk sama minibusnya tuh gara-gara saling nyatu ya, itu tuh sama di akhir. Makanya kita bisa ambil ini, S truk sama dengan S minibus. Nah, kita analisis satu persatu nih antara S truk sama S minibusnya. Yang pertama, S minibus. Dan ini kita hitung sejak keadaan awal, yaitu merekanya tuh punya jarak 50 meter, dan si minibusnya itu diperlambat dengan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti rumus yang kita pakai itu ini ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Buat S minibus, itu adalah V0 ya, kecepatan awal dikali T ditambah setengah A. Buat percepatannya itu kan min 3 meter per detik kuadrat ya. Kenapa min? Soalnya diperlambat gitu ya. Ini min 3 terus T kuadrat. Ini hasilnya jadi V0T min 3/2 T kuadrat. Nah, ini buat si S minibus ya. Nah, kalau misalkan buat si S truk, nah ini yang perlu agak teliti nih. Buat si S truk gitu ya, buat mencapai suatu jarak yang sama kayak si minibus, si truk itu harus menempuh jarak 50 meter dulu ya kan, buat nyusul minibus, ditambah jarak dari minibus itu sendiri. Oke. Kebayang nggak? Jadi pertama, si truknya itu harus nutup jarak 50 meter dulu nih sama si minibusnya. Terus, habis 50 meter beres, si truk ini masih perlu buat mencapai posisi si minibus. Gara-gara si minibus udah jalan duluan gitu kan ke depan sini. Gitu. Jadi kayak gini lah istilahnya. Ini S minibus. Oke, sebelum ini paham nggak? Sebelum aku lanjutin, soalnya ini penting. Udah paham belum kalian? Di chat dong kalau misalkan nggak paham, bilang. Kalau misalkan paham juga bilang. Soalnya ini penting. Oke, Zidan paham ya. Kalau yang lain, Bunga paham? Oke. Yang lain gimana? Misal udah paham juga. Oke. Ada yang nggak paham nggak kira-kira sama yang ini? Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Oke. Kayak kelihatan nyaman ya. Oke, jadi aku anggap paham aja kalau buat sobat. Oke, ya udah. Dan kita juga harus ingat kalau misalkan S truk itu sama rumusnya tadi, V0 dikali T ditambah setengah dikali percepat dari truk itu kan diperlambat 2 meter per detik ya. 2 meter per detik kuadrat, terus ini T kuadrat. Hasil akhirnya kita bakal dapat V0T ditambah min ya. Min T kuadrat. Oke. Yaudah. Kalau kayak gitu kita bisa tinggal masukin. Kan S truk itu sama dengan 50 ditambah S minibus, ya kan? Nah, S truk juga V0T min T kuadrat. Ya udah kita satuin aja nih. 50 ditambah S minibus sama dengan V0T min T kuadrat. Nah, S minibus gini gimana? Nah, kita udah dapat nih S minibus. S minibus kita udah dapat. Ini. Langsung aja. 50 ditambah V0T min 3/2 T kuadrat. Ini disubstitusiin sini ya. Sama dengan V0T min T kuadrat. Ada yang bisa coret? Ada. Gitu. Terus 50 jadi geser ke sini. Terus 3/2 T kuadrat pindah ruas ke sebelah kanan. Akhirnya jadi kayak gini. Kita dapat hasil 3/2 kurang 1. 3/2
kurang 2/2. 3 kurang 2, 1. Berarti setengah T kuadrat. Oke. Set. Ini tinggal kita kaliin aja. 50 dikali 2 ya. 50 dikali 2 hasilnya 100 T kuadrat. Nah, berarti T itu kita akarkan. 100 untuk T itu sama dengan 10. Oke, kita dapat waktu nih di sini. Nah, terus gunanya apa nih waktu nih? Nah, gunanya itu kita bisa tahu kecepatan awal dari dua-duanya. Soalnya kan mereka tuh punya kecepatan awal yang sama ya, kelajuan yang sama gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tahu kecepatan awal dari suatu kendaraan, buat kendaraan lain kita bisa tahu juga. Nah, makanya dari situ kita bisa nih mencari kecepatan awal V0 dari minibus. Kan kita tahu nih, kalau misalkan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan dikali waktu, ya kan? Nah, buat kecepatan akhir, ingat, kalau minibus itu akhirnya berhenti. Berarti ini 0, kecepatan akhirnya 0, terus kecepatan awalnya kita nggak tahu, terus ditambah percepatannya itu min 3 ya. Terus dikalikan T, T-nya itu adalah 10 detik, ya kan? Yang tadi kita dapat berarti 0 sama dengan V0 min 30, V0-nya sama dengan 30. Oke. Ya, jadi si kecepatan awal yaitu 30 meter per detik. Dan itu terjadi selama 10 detik gitu ya. 10 detik hingga berhenti. 10 detik hingga berhenti. Nah, kalau misalkan itu buat yang si minibus, berarti otomatis kita bisa mencari VB sama dengan V0 ditambah AT. V-nya ini VB ya, sama dengan V0-nya itu kita tahu kalau misalnya kecepatan awalnya ini 30 meter per detik ditambah percepatannya itu min 2 meter per detik, soalnya diperlambat ya, min 2 meter per detik kuadrat, terus waktunya kayak tadi 10 detik. Berarti kalau kayak ini 30 min 20 hasilnya adalah 10 meter per detik. Nah, ini untuk kecepatan si VB-nya di saat si truk nabrak minibus. Itulah jawabannya itu 10 meter per detik. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Berhenti dan waktu truk sampai nabrak minibusnya itu jadi bareng begitu. Jadi makanya kita pakai waktu yang sama gitu, antar henti sampai akhirnya kecepatannya 0 sampai si truknya itu nabrak minibus. Kita masih pakai waktu yang 10 detik tadi begitu. Oke. Oke, sip. Kenapa V0 truk pakai V0 bus, Kak? V0 bus, V0 truk, Kak? Ya. Soalnya disebutin di soal. Sebuah minibus melaju pada jarak 50 meter di depan sebuah truk di satu jalan tol dengan kelajuan yang sama. Gitu. Itu dia ada di soalnya. Jadi kita dasarnya dari situ. V0-nya makanya kita bisa samain itu. Gitu. Ya, tinggal dilihat aja di soalnya. Hati-hati kalau misalkan ada buat ngerjain. Oke? Yaudah. Ada lagi yang mau nanya nggak? Oke, aku hitung sampai 10 ya. 7, 4. Oke, aku anggap aman ya kalau buat. Oh, ada sesuatu nih. Ada yang nanyain tadi. 2 meter per sekon dari mana, Kak? Jadi mestinya soal ini tuh si truk itu diperlambat dengan perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Itu nggak ada di soal sayangnya. Jadi kurang lengkap soalnya. Jadi aku tambahin ini nih di awal, truk direm dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini masalah soalnya aja kok. Nanti kalau misalnya kalian nemu soal mestinya lengkap semua si data-datanya itu. Cukup jelas ya, ini cuma kesalahan teknis dong. Ya, gitu sih. Oke, kurasa udah aman ya kalau buat yang ini. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Kita udah lanjut ke soal selanjutnya. Ini. Oke. Masalah tentang kalor nih. Cukup sederhana mestinya kalau yang ini. Let's see, let's proceed. Oke. Gambar di bawah memperlihatkan kurva pemanasan 2 kg es menggunakan pemanas listrik. Jika kalor lebur es 3,3 dikali 10 pangkat 6 ya, harusnya itu kita tambahin ini. Kalau kalor lebur itu emang agak gede. Itu L ya. Itu sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat 6 mestinya. Joule per kilogram. Terus kalor jenis air kita pakai Ca aja ya. C air 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus masanya tadi aku lupa 2 kg. Terus daya pemanas listrik yang digunakan selama 3.370 detik. Oke.
Ada dua rumus yang perlu kalian perhatiin di sini ya. Yang pertama tuh rumus kalor yang dipakai ketika melebur atau kalor lebur. Rumusnya itu sederhana, cuman massa dikali kalor lebur doang. Ya kan? Habis ini udah beres gitu doang. Terus kalau misalkan yang kedua itu kalor gara-gara kenaikan suhu gitu. Itu tuh adalah M dikali C dikali delta T. Gitu. Soalnya prinsipnya kalau misalkan kita naikin suhu suatu benda atau suatu zat gitu ya, itu tuh kita butuh energi. Nah, energinya itu bisa dihitung dari rumus kedua itu. Yang pertama kita butuh energi gitu ya buat ngubah suatu wujud, misalkan dari padat ke cair, mencair itu kita perlu energi. Dan kita juga perlu energi buat naikin suhu gitu. Misalkan kalau dari sini dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Tunggu bentar. Minum dulu bentar. Oke. Intinya kita perlu energi ya buat peleburan sama buat kenaikan suhu. Nah, buat energi itu gara-gara daya itu ya. Daya itu sama dengan energi ya. Energi per waktu, kita bisa pakai yang ini. Kalor per waktu. Soalnya kan kalor itu salah satu bentuk energi juga. Ya begitu. Oke. Oke, let's see. Yaudah, beres. Pertama, kita coba buat nyari ada dua daya ya yang harus dicari kita. Yang pertama tuh daya buat peleburan. Yang kedua itu daya buat kenaikan suhu. Buat ngitung ini, berarti kita tinggal nyari kalor lebur per waktu, ya, waktu lebur ditambah kalor buat yang suhu yang tadi dibagi waktu untuk suhu, gitu. Jadi udah kita cari dulu QL sama Q suhunya berapa. Pertama kalor lebur, rumusnya gampang ya, 2 dikali 3,3 dikali 10 pangkat 6, ya kan, sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat 6 Joule. Oke. Nah, terus waktu leburnya itu, oh iya, agak kurang kelihatan ya. Coba biar aku gedein kalau bisa. Butuh pembesaran, takutnya kurang jelas. Set. Nah, badak gini. Gini. Gini ya, benar-benar kelihatan. Ya itu. Nah, waktunya itu dari sini sampai sini. Dan itu kelihatannya 1670 detik. 1670 second. Berarti kalau misalkan buat si daya untuk kalor lebur ya, berarti tinggal 6,6 dikali 10 pangkat 6 dibagi 1670. Lagi-lagi kurang enak ya itunya. Angkanya cuma kita coba buat hitung. Dibagi 1670. Ya. Hasilnya itu kira-kira 3952 watt. Gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya untuk Q suhu ya. Ini kan yang tadi kalor lebur udah beres nih. Sekarang kita pakai kalor yang dipakai untuk menaikkan suhu. Soalnya kalau kalian perhatiin ini kayak ada yang naik gitu ya. Itu tuh naikin suhu dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Kita tinggal hitung. Pakai rumus yang tadi. M dikali C dikali delta. Cukup gampang ya. Masanya masih sama kayak tadi. Berkilogram dikali C. Tadi itu 4,2 dikali 10,3 ya. Dikali delta T. Delta T-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Oke, kita lanjutin. Ini kita bakal dapat hasil 8,4 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kalau misalkan buat waktunya itu sendiri gimana nih? Nah, waktunya itu antara 1670 sampai 3770. Itu tuh 2100. Benar nggak sih? 3770 min 1670. Ya, 2100. 2100 second. Dan berarti kalau misalkan buat daya untuk suhunya itu langsung aja kalor suhu itu 8,4 dikali 10 pangkat 5 per 2100. Hasilnya itu kalau nggak salah 4 ya, 400
Itu. 400 watt. Kalau misalkan kita jumlahin, berarti untuk P sama dengan PL ditambah P suhu. Benar nggak sih? 8,4 dikali 10 pangkat 5. Tuh dibagi 2100. Ya, kalau ini kita tinggal jumlahin aja. 3952 ditambah 400. Hasilnya itu bakal jadi 4352 watt. Di sini kita disuruh buat dibulatkan ke ratusan. Berarti kalau misalnya kita bulatkan, ini 352 lebih dekat ke 400 ya. Berarti 4400 watt yang kita butuhin. Jadi begitu kira-kira. Intinya kita cuman cari kalor buat masing-masing proses ya. Yang pertama buat proses peleburan, kita cari kalornya pakai massa dikali kalor lebur. Terus kita juga cari kalor ketika suhunya naik pakai MC delta T. Gitu. Nah masing-masing kalor itu kita pakai sebagai energi. Dan kita bagi itu dengan si waktu yang dibutuhkan. Dan akhirnya kita dapat daya. Gitu ya. Ada yang mau ditanya nggak buat ini? Dan akhirnya kita tinggal gabung soal daya yang tadi. Begitu. Ada yang mau ditanya? Amankah? Kalau buat yang ini? Aman nggak guys? Gimana? Udah pada paham belum buat yang ini? Oke. Oke, kelihatannya aman ya. Oke, aman. Oke, mantap. Ya. Oke, sip. Sekarang kita bakal lanjut ke soal selanjutnya. Katrol. Menarik. Oke. Sistem katrol. Let's see. Sistem katrol seperti gambar di bawah. Mana gambarnya? Nggak ke bawah. Ini harus diperjelas. Nih ya. Ini gambarnya. Oke. Buat yang ini M2. Kayaknya aku perlu itu lagi deh. Restart OneNote-nya. Soalnya error lagi. Nggak bisa ganti itu. Nggak bisa ganti pena. Aku perlu coba restart. Okay, seems to be fine. Kita share sekarang. Oke, udah kelihatan lagi ya. Ya, kita coba buat perjelas ya. Kalau kalian nggak bisa ngeliatin dengan jelas, balok yang ini adalah M2. Ini M2 yang di sini, terus yang ini M1, terus ini ada M. Oke, lihat data-datanya. Yang pertama tuh M1 sama dengan M, massa pertama. Terus massa katrol, M sama dengan 2M. Terus massa beban, M2 sama dengan 3M. Oke, dan diameter katrol D. Diameter sama dengan D. Percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar. Percepatan sudut rotasi katrol sebesar berapa? Percepatan sudut, berarti yang ditanya itu alfa ya. Nah, oke. Buat soal yang kayak gini, buat soal yang melibatkan katrol-katrolan kayak gini, aku rekomendasiin kalian buat segera menggambar. Gambar masing-masing bagian. Gambar masing-masing bagian. Kenapa? Soalnya kita butuh tahu nih, gaya-gaya apa yang bekerja di suatu benda. Misalkan nih, kita mulai dengan benda satu nih. Benda satu. Oke, buat benda satu, kita punya ini ya. Anggap aja ini M1. Pertama, oke, aku tanya kalian deh, gaya-gaya apa aja yang berlaku buat M1? Ini kan lagi gantungnya. Ada gaya-gaya apa aja kira-kira?
Ada benda ngegantung. Oke. Ya, betul. Ya, benar. Iya, betul. Jadi intinya ya, ada dua gaya di sini. Yang pertama itu gaya berat, kita sebut W1 aja ya. Terus ada gaya ke atas, yaitu tegangan tali. Gitu. Udah ya? Nah, habis ini kita bisa langsung tuangin ke hukum Newton. Maksudnya hukum Newton kedua. Di mana hukum Newton kedua itu hukum 2 Newton ya. Ini sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu jumlah dari gaya-gaya yang ada, terus M itu massa, A itu percepatan. Yaudah, kita langsung masukin aja ya. Oke, satu hal yang cukup penting. Kita perlu merhatiin mana yang positif dan mana yang negatif nih antara T1 sama W1. Nih, kita balik lagi ke katrol yang tadi. Kita tuh punya dua beban ya. Yang satu tuh lebih berat daripada yang lain. Nah, kita sesudah lihat di soal, ternyata si M2 itulah yang lebih berat gitu kan. Makanya otomatis kalau misalnya kita bayangin ini si baloknya ya bergerak, ini pasti bergerak ke arah sarah jarum jam gitu. Jadi arahnya tuh ke sebelah sana. Nah, buat yang ini kita bakal anggap gaya yang bernilai positif itu searah geraknya, searah arah geraknya. Gara-gara arah geraknya itu ke atas ya, berarti positif. Yang arah ke bawah itu kita anggap negatif. Kita langsung aja ya, berarti ini T1 min W1, kita langsung aja ya, M1G buat W itu sama dengan M1A. Gitu ya. Kita bisa langsung olah ini jadi M1G plus M1A. Oke. Nah sekarang nih, buat benda 2. Buat benda 2. Benda 2, kayak kataku tadi, dan kalian juga mungkin udah menyimpulkan ya, di sini tuh udah ada dua gaya. Yang pertama tuh gaya berat ke bawah, biar konsisten W2 aja lah ya. W2, terus ada tegangan yang narik ke atas. Oke, sekarang giliran kalian deh. Cara ngitung rumusnya itu gimana? Bikin rumus yang ininya tuh gimana kalau misalkan buat benda 2? Gimana cara menemukan rumus yang tadi? Kita mulai dari gaya D ya. Antara T2 sama W2. Yang positif yang mana, yang negatif yang mana kira-kira? Ingat arah geraknya. Iya. Iya. Oke, yang di chat udah bener, udah pada bener. Cara kita nulisnya tuh gini, W2 atau langsung aja M2G ya. M2G min T2 sama dengan M2A. Ya, make sense kan ya? M2G itu arah bawah, gara-gara ini arah geraknya ke bawah, berarti otomatis yang ke bawah itu positif. Dan yang arah geraknya ke atas itu jadi negatif. Oke, terus kita bisa olah ini sebenarnya pindah ruas ke kanan, si T2-nya jadi positif, terus ini jadi M2G min M2A, begitu. Ya, begitulah ya. Jadi yang perlu kalian perhatiin itu mana yang positif dan mana yang negatif. Gitu. Oke, benda 1 udah, benda 2 udah. Tinggal apa nih? Katrolnya. Tinggal katrol. Nah, kalau buat katrol ini kita bisa pakai hukum gerak melingkar. Yang mana ini tuh cuman modifikasi hukum 2 Newton sebenarnya. Kan hukum 2 Newton itu adalah sigma F ya kan sama dengan M dikali A ya kan. Nah, kalau misalkan dimodifikasi jadi gerak melingkar, jadi gini, sigma tau sama dengan I momen inersia dikali alfa. Mirip kan ya? Mirip banget. Jadi selagi kalian paham sama hukum 2 Newton, buat hukum gerak melingkar harusnya nggak terlalu rumit juga, soalnya sama. Kalau buat ini tahu torsi itu sama dengan gaya dikali jari-jari. Ini harus kalian ingat juga. Gitu. Oke, kita gambar dulu aja ya katrolnya. Ini ceritanya katrolnya. Dan ada gaya-gaya nih. Ada gaya yang ke arah sini, ini tuh T2 ya. Terus ini ada gaya ke sini yang T1, tegangan tali gitu ya, yang narik ke arah kanan dan yang narik ke arah kiri. Dan udah, kurasa itu aja.
yang bikin si katrol jadi muter. Makanya udah sih gambarnya cuma segini doang. Dan kita tuangkan nih ke soal yang tadi, ke rumus yang ini. Sigma tau. Sigma tau itu adalah itu ya, gaya-gaya dikali jari-jarinya. Kalau buat jari-jarinya ini kan kita cuma dikasih diameter ya. Berarti kalau misalkan nyari jari-jari tinggal diameter dibagi 2. Oke? Oke. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sigma tau, taunya itu berarti gaya yang positif itu gara-gara dia arahnya ke sini ya. Yang positif itu tentu T2 dikali R, jari-jarinya itu D/2, dikurangi T1, di mana jari-jarinya juga D/2. Gitu. Sama dengan momen inersia. Nah, buat momen inersia itu nilainya beda-beda buat bentuk si katrol yang beda-beda. Misalkan kalau di sini tuh ada silinder pejal homogen. Ya, silinder pejal tuh ya kayak cakram gitulah ya. Cakram padat. Kalau misalkan momen inersia buat cakram padat nilainya tuh ini, setengah dikali M dikali jari-jari kuadrat, setengah MR kuadrat. Beda lagi kalau misalkan kalian bentuk katrolnya tuh kayak cincin, kayak gituan, itu momen inersianya beda lagi, MR kuadrat kalau nggak salah. Intinya, buat setiap jenis katrol ya, mau silinder pejal atau misalkan mau cincin, itu punya momen inersia sendiri-sendiri. Dan mungkin bagus kalau misalkan kalian hafalin gitu, buat setiap bentuk momen inersianya apa. Nah, gara-gara ini bentuknya silinder pejal, berarti kita pakai itu, setengah dikali massa dari katrol apa tadi? 2M ya, berarti setengah dikali 2M dikali jari-jarinya itu D/2 kuadrat dikali alfa. Ya begitu. Agak sempit kelihatannya. Gak apa-apa. Kalau ini kita satuin, ini jadi T2 min T1 dikali D/2 ya. Sama dengan setengah dikali 2M berarti M dikalikan D kuadrat per 4 dikali alfa. Gitu ya. Oke. Sekarang kita bisa ada sesuatu yang dicoret-coret ya. Ini D kita bisa coret. 2 ini kita bisa coret juga, jadi hasilnya 2. Kita punya hasil lahir T2 min T1 sama dengan M D alfa per 2. Gitu. Oke. Kalau udah begitu, ya kita tinggal substitusi T2 sama T1 yang kita udah dapat tadi. Ya. Kan kita udah dapetin ini. T1 yang ini, terus ada T2 yang ini. Kita udah dapat dua-duanya. Kita tinggal masukin. T2 min T1 sama dengan M D alfa per 2. Oke, buat T1. T1 tuh M1G plus M1A. Oke. T2 dulu deh. M2G min M2A. Untuk T2 itu M2G min M2A dikurangi T1 itu adalah M1G ditambah M1A. Sama dengan MD alfa per 2. Benar nggak? Ya. Oke, kita langsung masukin aja ya. Kita ingatin lagi, M2 itu sama dengan 3M. Terus M1 itu sama dengan M. Kita langsung masukin. Ini 3MG min 3MA min M1G, berarti MG dikurangi MA. Ini kenapa jadi negatif? Soalnya ya ini kayak dikaliin gitu loh. Min M1G min M1A. Sama dengan MD alfa per 2. Kita satuin, 3MG kurang MG berarti 2MG ya. Min 4MA, 3 kurang 1, sama dengan MD alfa per 2. Ini ada yang bisa dicoret, M kita coret semua, kita bakal dapat hasil 2G min 4A sama dengan D alfa per 2. Oke, satu lagi yang harus kalian ingat. Alfa itu sama dengan A per R. Oke. Alfa itu sama dengan A per R. Kalau misalkan kalian mengubah percepatan sudut jadi percepatan linear, caranya gini. Tinggal dibagi R. Berarti buat nyari A sama dengan alfa dikali R, ya kan? Nah, kalau buat yang ini, A sama dengan alfa dikali R-nya itu tadi D per 2. Berarti ya udah, kita ganti A yang di sini dengan alfa D per 2. Berarti 2G min 4 dikali alfa D per 2. Sama dengan D alfa per 2.
Kalau kita hitung 2G min 2 alfa D, ya kan? Ini 4 dibagi 2 sama dengan D alfa per 2. Kita pindah ruas, berarti ini jadi positif, ditambah D alfa per 2, kita bakal dapat hasil 2 ditambah setengah. Berarti 4 per 2 ditambah setengah, berarti 5 per 2 ya. 5 per 2 alfa D. Kita nyari alfa, ya kan? Berarti kalau misalkan nyari alfa, A alfa sama dengan 4G per 5D. Begitu. Jadi ini, alfanya itu ternyata 4G per 5D. Buat soal yang ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kita cuman analisis satu persatu ya, di gambar masing-masing bagian dari massa yang kedua, massa yang pertama, sama katrolnya. Terus kita coba buat tuangkan itu dalam sebuah persamaan, hubungkan gitu ya semuanya, dan akhirnya kita dapat alfa gitu dari semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain di chat aja ya. Aku mau ngambil minum dulu sebentar. Oke, T2 kan searah jarum jam. Kenapa positif, Kak? Atau hasil akhirnya minus dari hasilnya? Sebenarnya buat yang T2, T1 itu kita memperhitungkan arah itu dari geraknya. Yang pertama, kita analisis satu persatu deh. Kan istilahnya katrolnya itu kayak gini. Ya, set. Ini M2, ini M2, dan ini M1. M1. Ini T2, ini T1. Oke. Nah, M2 ini lebih berat dari data yang kita temuin di soal tadi ya. M2 itu lebih berat. Nah, makanya arah geraknya itu pasti ke arah sini dong. Ya kan? Jadi this entire thing, semuanya, ini tuh bakal gerak ke arah sebelah kanan ini. Nah, makanya kita, kalau kita tinjau satu persatu gitu ya, ini M1G, ini M2G. Si yang positif itu harus yang searah gerak. Kalau misalkan kita tinjau yang M1 nih, buat yang M1 doang, kan yang searah geraknya tuh si T1 ya kan, gara-gara si T1 narik ke arah atas, berarti T1 yang positif dan M1G yang negatif itu. Kalau misalkan buat benda dua yang searah sama arah gerak, kan M2G ya ke bawah gitu kan, gara-gara arah geraknya juga ke bawah, berarti M2G yang positif. Nah, untuk T2 jadi negatif gara-gara melawan arah gerak. Kita dapat begini. Kalau misalkan buat yang torsi tadi ya, lihat, kita ada dua gaya nih ya, ada dua tegangan tali. Yang pertama ke arah kanan, yang pertama ke arah kiri. Arahnya tuh kemana sih? Kalau misalkan kita lepasin gitu ya, ini tuh arahnya pasti ke arah kanan. Berarti otomatis yang ada di kanan kan T2 nih. Berarti si T2 lah yang jadi positif. Dan T1 yang jadi negatif. Ya, gitu. Udah paham belum? Jadi intinya, yang positif itu yang ngikutin arah gerak. Mau T1 kayak, mau T2 kayak, tergantung apa yang lagi kita tinjau gitu ya, sistemnya yang kita tinjau, yang searah gerak itulah yang positif. Gitu. Udah paham belum? Oke. Oke, sip, mantap. Ada nggak yang mau ditanya soal nomor 7? Lagi-lagi ini lebih enak kalau misalkan kalian udah sering ngerjain. Kalau misalnya udah sering ngerjain, mungkin kalian nggak perlu ngegambar juga, udah bisa langsung nyimpulin gitu rumusnya tuh kayak gimana. Makanya sering-sering lah buat coba yang kayak gini. Kak, rekamannya dibagi di mana? Kak, soalnya aku telat. Ada di YouTube ya? Kalau nggak salah ada di YouTube.
Benar nggak? Ya, ada di YouTube. Nanti kita bisa lihat di apa tuh namanya? Di channel YouTube kita. Jadi ya jangan khawatir. Kalian masih bisa lihat. Kak, yang A sama dengan alfa dikali D per 2 dari mana? Itu hubungan sebenarnya. Ini persamaan percepatan linear dan percepatan sudut. Itu dihubungkan aja sih. Alfa sama dengan A per R. Ini hubungannya. Dan kalau misalkan kita mau nyari A, berarti otomatis alfa dikali R ya kan? Nah, di mana R-nya itu sama dengan R sama dengan D per 2. Ya, berarti kita bisa tulisin juga gini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ubah antara percepatan linear ke percepatan sudut atau sebaliknya, ini rumus yang kalian pakai. Oke, gimana Irfan? Udah cukup belum segitu? Oke, gitu ya. Jadi gampang aja kalau misalkan kalian mengubah percepatan linear sama percepatan sudut. Oke, ya udah. Ada apa namanya? Yang tanya lagi, aku bakal lanjut ke soal selanjutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kurasa ini bakal jadi soal terakhir kita. Soalnya 5 menit kita udah 5 menit lagi udah bakal beres ya jam 9. Makanya ini bakal jadi soal terakhir. Terakhir. Gimana tuh katanya? Diinformasikan di mana? Buat yang itu ya, rekaman yang sekarang ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak menaiki bidang miring licin, kemudian memasuki sebuah bidang datar yang kasar. Panjang bidang miring 1 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per detik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, jarak tempuh balok di bidang datar kasar sampai berhenti adalah berapa? Oke, kita gambar dulu ya ilustrasinya. Ini ada tempat gitu ya. Tempat datar dulu. Datar, terus naik, gitu kan. Naik, terus. Nah, terus katanya ada balok tuh di sini. Iya, aku nggak bisa ganti itu lagi. Gak apa-apa lah, kita pakai pena oranye aja sampai akhir. Dia tuh baloknya tuh masanya 2 kg. Terus dia tuh kecepatan awalnya tuh sama dengan 4 meter per detik. Oke. Terus dari sini ke sini 1 meter. 1 meter. Ya, 1 meter terus ini 30 derajat. Kalau begitu balok mendaki dengan kecepatan 4 per detik jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat jarak tempuh balok di bidang datar kasar sampai berhenti. Oke, jadi istilahnya pas sudah nyampe di puncak ini itu kasar ya. Jadi di sini itu ada gaya geseknya sebanyak 2 Newton yang diterima sama si balok ini ketika udah sampai di atas. Pertanyaannya itu jarak tempuh balok di bidang datar kasar sampai berhenti. Oke. Pertama yang bakal berguna ya, kita tuh harus tahu konsep dari usaha. Usaha itu gaya dikali jarak. Gitu. Ini usaha
Usaha tuh salah satu bidang energi juga ya, salah satu bentuk energi. Ini untuk gaya dalam Newton, terus ini S itu space, jarak dalam meter. Ini bakal kita pakai di akhir. Nah, yang pertama aku bayangin gitu ya, soal ini, si benda ini tuh punya energi awal. Energi awal dari kecepatan. Kan kita udah tahu nih, kalau misalkan si balok ini tuh punya kecepatan awal, berarti otomatis dia punya energi dong. Berarti energi kinetik, ya kan? Gara-gara ini dia punya kecepatan, si energi awalnya tuh diambil dari energi kinetik. Ini rumusnya. Berarti setengah dikali masanya itu 2, terus kecepatannya itu sama dengan 4 meter per detik ya. Dipangkatkan 2 jadi 16. Jadi energi awalnya itu adalah 16 joule. Oke. Nah, terus ada perubahan energi nih. Perubahan energi karena ketinggian. Karena ketinggian. Itu. Istilahnya gini. Kan kita tuh punya energi 16 joule gitu ya. Terus kita tuh perlu naikin ini ke suatu tempat. Nah, buat naikin ini tuh ada energi yang harus dipakai gitu loh. Energi yang harus dipakai gitu buat naikin itu tuh. Nah, buat energi yang dipakai itu energi dipakai untuk menaikkan, untuk naik. Nah, energinya itu segede apa? Segede energi potensial. Itu M dikali G dikali H. Soalnya ini melibatkan ketinggian ya. Kita langsung hitung aja. Masanya itu 2 kg dikali 10 dikali H itu, nah ini, H-nya berapa sih? Nah, jangan khawatir, kita tuh gampang buat nentuin itu. Soalnya pertama kita udah punya sudut, ya kan? Sudutnya 30 derajat, terus kita punya panjang. Ingat, kalau sin 30 derajat itu, ini H ya, sin 30 derajat itu sama dengan H per panjang. Itu kan kita sebut L aja deh, length, H per L. Make sense kan? Kalau misalkan sin suatu sudut itu ini, ya kan, tingginya per sisi miring. Itu kan. Jadi H per L. Nah, dari situ kita bisa cari nih H-nya berapa. Sin 30 derajat sama dengan H per L-nya berapa tadi panjang bidang miring? 1 ya. Jadi buat nyari H sama sin 30 derajat dikali 1 sama dengan setengah. Nah, udah H-nya itu setengah. Berarti ketinggian setengah, dapat hasil 10 joule gitu ya. Oke. Pertama kita punya energi 16 joule, ya kan? Terus kita pakai energinya buat naik kelas. Berarti ini 16 dikurangi 10, sisa energi yang kita punya tuh cuma 6 joule. Nah, begitu. Nah, selama energi yang kita punya 6 joule ini, kita pakai energi dipakai oleh gaya gesek. Jadi energi akhir kita itu bakal dipakai oleh gaya gesek sebagai bentuk usaha gitu. Gaya yang diterapkan dalam jarak tertentu gitu. Yang W sama dengan F dikali S. Jadi ini E sama dengan F dikali S. Jadi ini bisa aja sih si energi yang sisa ini kita anggap sebagai usaha. Soalnya kita ngerjain gaya gesek gitu. Nah, buat energi akhir kan 6 ya, dan gaya geseknya ini 2. Jadi S-nya itu, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti untuk S, jaraknya itu adalah 3 meter. Dari energi yang tersisa di akhir itu ya, ketika si baloknya naik ke atas. Jadi begitu kira-kira. Ada yang mau ditanya nggak? Kak, apakah bisa kalau kita tinjau menggunakan konsep kinematika? Oke, sebenarnya pertanyaan bagus itu untuk Aldi ya. Bisa aja kita menggunakan konsep kinematika kayak masalah perlambatan gara-gara gravitasi dan segala macam sampai ngegambar diagram gaya. Misalkan kita gambar gini gitu ya, selagi kotaknya naik ke atas.
Cuman seringkali kalau misalkan buat perihal kasus balok yang naik ke atas dan punya kecepatan kayak gitu, itu tuh lebih enak kalau misalkan kita pakai usaha energi. Soalnya ya kalau misalkan pakai kinematika, pertama kita harus analisis dulu dong gaya-gaya yang ada di balok-baloknya itu. Dan kita harus cari rumusnya kayak gimana, kita harus hubungkan rumus itu sepanjang gerakan dari bawah sampai atas. Bisa. Cuman kurasa ribet dan makanya kurang pas saja kalau misalkan buat kasus-kasus soal kayak gini. Makanya aku saranin itu pakai teorema usaha energi gitu. Biar kita nggak perlu mikir-mikir soal gaya-gaya lagi. Soalnya kadang-kadang gaya tuh bikin ribet gitu. Kita harus ngitung gaya pas lagi naik ke atas, kita harus ngitung gaya pas lagi kegesek sama gaya gesek, kayak gitu kan. Ribet. Jadi saranku, coba dulu pakai teorema usaha energi. Itu prioritas kamu kalau misalnya lihat soal yang kayak gitu. Gimana? Oke, sip ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Udah cukup kah? Aku hitung sampai 10 ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, aku bakal akhiri dulu kalau buat sesi belajar kali ini. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetong. Habis. Oke. Pesan lanjutannya dibuat PDF atau Zoom lagi. Aku udah bikin pembahasan buat semuanya. Aku bakal bagi pembahasan dari awal sampai akhir buat semua 13 soal yang udah aku kerjain. Jadi pantengin aja yang grup OC Pejuang UTBK. Aku bakal kirim pembahasannya di situ. Oke? Jadi ya tinggal pantengin aja grupnya. Jadi ya udah sih, itu aja. Oke, sekarang kelihatannya udah jam 9 lebih 5 menit ya. Jadi kurasa buat sekarang udah dulu. Makasih banget yang udah mau merhatiin sampai sekarang. Dan mohon maaf atas kekuranganku buat selagi ngajar kalian. Oke, ya. Jadi buat sekarang udah dulu. Aku serahin ke operator. Oke, thank you banget nih Arkan. Kayaknya udah di 2 jam terakhir ini kita dapat banyak banget ini ya, pengetahuan baru gitu, gimana cara kita ngerjain soal dan segala macam. Mau tahu dong nih teman-teman, otaknya udah pada panas belum nih? Kayaknya 2 jam dicekokin sama fisika gitu ya, teman-teman. Selain otakku kayaknya tenggorokanku jadi udah berantakan nih kayaknya. Udah batuk-batuk terus dari tadi kebanyakan ngomong. Nah, buat pembahasannya teman-teman, nanti tenang aja ya. Jadi Zoom ini kita bakal kan ini direkam ya teman-teman. Nanti kita bakal upload di salah satu YouTube-nya FMIPA gitu. Nanti untuk pembahasannya bakal dilampirin juga link Google Drive-nya di situ. Terus juga nanti buat info link YouTube-nya bakal di-share juga di Telegram, tryout dan tutorial UTBK ini, dan juga di open chat pejuang UTBK gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak ikut daftar di TO gitu ya, yang kalian baru ikutnya baru sekarang, kalian bisa banget nih join di open chat pejuang UTBK 2022. Terus jangan lupa juga teman-teman ya, ini kan tutorial UTBK ini juga kita kerjasama ya antara kawan sebangkumu dan open chat pejuang UTBK nih teman-teman. Jadi jangan lupa juga buat follow Instagram kawan sebangkumu, karena di sana kita bakal dapat nih info-info tentang seputar masuk PTN, tentang materi SMA dan sebagainya gitu. Terus mungkin aku mau minta tolong satu lagi ya teman-teman. Jadi ini kan kami juga tentunya mungkin masih banyaklah kekurangan gitu dalam membuat acara gitu teman-teman. Jadi kita butuh banget nih feedback dari teman-teman semua. Jadi minta tolong banget ya teman-teman buat diisi nih Google Form feedbacknya gitu. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah antusias buat dengerin, buat nanya, buat ngerespon juga nih tiap Arkaan nanya gitu ya. Nah, mungkin untuk kelas hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Makasih banyak semuanya. Selamat istirahat.